Atau orang itu korupsi, misalkan ia ditugaskan untuk membuat jalan raya, kemudian dari jalan itu dikorupsi. Seharusnya kemampuan jalan itu menurut anggaran yang ditetapkan adalah mampu 10 tahun misalkan kekuatannya, kemudian ia dikorupsi, akhirnya baru berapa tahun sudah rusak, kemudian rusaknya itu sangat parah, akhirnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Setiap terjadi kecelakaan, maka yang korupsi itu akan mendapatkan dosa. Itu namanya fahisyah. Coba jamaah perhatikan ayat ini, ayat yang sangat penting untuk kita merenungi, bahasa agamanya bermuhasabah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena walladzina idza fa'alu fahisyah aw dzalamu anfusahum, jadi barang siapa yang terlanjur melakukan fahisyah. Apa sih fahisyah itu? Ternyata dosa, kalau dilihat dari dampaknya itu ada dua. Yang pertama fahisyah, yang kedua zalim. Apa itu fahisyah? Fahisyah adalah dosa, baik kecil maupun besar. Dampaknya bukan hanya pelaku, tetapi adalah bisa dampaknya kepada orang lain. Maka kalau jamaah ada yang bawa Al-Quran, ada footnote, fahisyah adalah pelakunya saja, bukan hanya pelakunya dosa itu, tapi bagi orang lain. Misalkan di situ disebutkan dua, zina dan korupsi. Misalkan zina, pelaku zina dosanya bukan hanya kedua pelaku saja, bisa jadi dampaknya bagi orang tuanya, bagi lingkungannya, dan dampak kalau hasil zina tadi menjadikan ia anak, maka anaknya pun berdampak yang sangat luar biasa dahsyatnya. Ini namanya fahisyah. Atau orang itu korupsi, misalkan ia ditugaskan untuk membuat jalan raya, kemudian dari jalan itu dikorupsi. Seharusnya kemampuan jalan itu menurut anggaran yang ditetapkan adalah mampu 10 tahun misalkan kekuatannya, kemudian ia dikorupsi, akhirnya baru berapa tahun sudah rusak, kemudian rusaknya itu sangat parah, akhirnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Setiap terjadi kecelakaan, maka yang korupsi itu akan mendapatkan dosa. Itu namanya fahisyah. Adapun zalim adalah dosa yang dampaknya hanya diri sendiri, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Contohnya apa? Orang itu nggak sholat, yang kemarin kita sudah sampaikan. Kalau nggak sholat setahun berapa kerugiannya kemarin, gambar itu, ya kan? Kalau sehari 17, sepekan kemarin berapa, sebulan berapa, setahun berapa, kemarin itu sudah kita sampaikan. Ini kerugiannya. Itu namanya zalim. Orang itu kalau nggak sholat, dampaknya bukan kepada orang lain, tapi untuk diri sendiri. Jadi itu namanya zalim. Wallahu alam. Lantas bagaimana? Lihat di ayat ini ada 3. Apabila kita masa lalu sulit sekali kita cari lagi ke dosa dan kesalahan saking lamanya. Karena dari usia itu tadi sampai dari usia akhir balik sampai usia yang sekarang ini, anggaplah baru 2 tahun, karena dari 15 sampai 17 jalan kan. Maka mari kita lihat ada 3 yang Allah berikan, dan ini para ulama menyebutkan inilah nanti taubatan nasuha, minimal kalau hubungannya kepada Allah ada 3 ini yang wajib kita ketahui. Apa itu? Yang pertama, dzakarallah, ia selalu kembali kepada Allah, ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, fastaghfaru lidzunubihim,
memohon ampun atas dosa-dosa tersebut. Dan yang ketiga adalah ia meyakini, ia memahami wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ia berazam, bertekad bulat tidak akan mengulanginya kembali. Itu. Jadi kembali kepada Allah, memperbanyak mohon ampun, kemudian bertekad bulat tidak akan mengulanginya. Itu caranya untuk menghapus dosa-dosa yang masa lalu. Baik, kemudian ini tadi dosa kecil. Kembali ke tema. Kemudian bagaimana dengan dosa besar? Dosa besar tidak terhapus karena amaliyah-amaliyah kita, tetapi wajib taubatan nasuha. Surat 66 atau At-Tahrim ayat ke-8. Surat 66 atau At-Tahrim ayat ke-8. Ini jika dosa itu dosa besar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka terpancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, jadi bagi dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Itu. Baik, ini tentang dosa atau najis jiwa atau rohani. Sekarang najis yang berupa yang kedua, jasmani, yang akan kita bahas. Jadi ada najis jasmani, ada najis rohani. Najis jasmani itu tadi apa? Contoh realnya siapa sih? Najis rohani ini contoh realnya orang-orang kafir. Silahkan surat 9. Ini masih najis jasmani. Najis rohani ya. Najis rohani. Tadi macamnya ada dua, kecil dan besar tadi. Sekarang contohnya najis rohani itu realnya seperti apa? Silahkan surat ke-9 ayat 28. 28. Iya, At-Taubah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwanya. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dan dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Iya, jadi di ayat itu jelas sekali bahwa realnya najis jiwa itu adalah orang-orang kafir. Jadi jamaah ketika setelah mengambil air wudhu bagi ummahat atau bagi kaum Adam, kalau ketemu orang non muslim, kemudian setelah ambil air wudhu, kemudian jabatan tangan, batal enggak wudhu kita? Batal enggak? Batal? Enggak. Iya. Jawabnya tidak batal karena najisnya ada di jiwanya. Ya. Itu. Jadi tidak batal. Jadi kalau ia minta salaman, ya salaman aja, jangan oh saya sudah wudhu, jangan, nah, salaman aja, nggak apa-apa insya Allah, karena yang najis itu jiwanya. Ya, ya tentu kalau laki-laki dengan perempuan ya nggak boleh. Baik, kemudian kita kembali najis yang kedua, najis secara jasmani yang akan menjadi pembahasan kita. Kalau di dalam jasmani kita
itu ada dua istilah, ada istilah najis dan ada istilah hadas. Ya, kalau di jasmani kita ada dua istilah. Kotornya itu ada istilah najis dan ada istilah hadas. Namun kalau hadas itu hanya untuk pada jasmani. Tapi kalau najis nanti ada jasmani, pakaian, tempat. Tapi kalau hadas itu hanya berkaitan dengan jasmani, bukan rohani, jasmani. Maka nanti caranya ada. Bagaimana untuk mensucikan hadas dan bagaimana cara untuk mensucikan najis. Kita akan kembali ke najis dulu, karena hadas nanti di setelah ini. Baik, yang pertama alat dulu untuk bersuci. Alatnya dulu. Karena badan kita kotor. Bagaimana cara mensucikannya? Harus tahu dulu alat pensuci. Alat pensuci itu ada dua. Pertama air, kedua debu atau tanah. Itu. Baik, sekarang yang sentral dulu, air. Alat pensuci yang terbaik adalah air. Ini nanti ada sebuah kisah sejatinya, kalau memang waktunya masih ada, itu mereka orang-orang yang dahulu mandi itu dulu luar biasa. Tapi begitu Islam lahir, mandi, Masya Allah, mereka berterima kasih luar biasa. Ada kisahnya, tetapi kelihatannya tidak memungkinkan karena waktunya, ya. Baik, bab air. Air kalau dilihat dari beberapa sumber, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, berasal dari dua tempat, dari atas dan dari bawah, dari langit dan dari bumi. Itu. Maka yang pertama air dari langit. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, surat Al-Furqan ayat ke-48. Wa anzalna, dan kami menurunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, air, tohuron, yang amat suci. Jadi air hujan itu suci dan mensucikannya. Itu. Karena nanti macam-macam air pun ada air suci dan mensucikannya, ada air suci tapi tidak mensucikannya, itu kemudian air najis. Ini yang kita bahas, air suci dan yang mensucikannya. Yang pertama air apa tadi? Air hujan. Yang kedua adalah air yang berasal dari bumi, seperti mata air dan seterusnya. Kemudian nanti ada air ini nanti kita akan terangkan. Dalilnya huwat tahur ma'uhul hillu maitatuh. Iya, laut itu suci airnya serta halal bangkainya. Lihat terjemahannya sedikit, keterangan dalilnya yang paling banyak. Ini menunjukkan kualitas kitab yang insya Allah sangat bagus sekali. Kitabnya ya tebal seperti yang ada beberapa jamaah yang sudah mempunyai. Ini kalau dimiliki, dijadikan salah satu referensi nanti di rumah, itu sangat bagus sekali. Baik, tapi panitia Masya Allah amal solihnya luar biasa, selalu difotokopi, ya kan? Ini luar biasa. Sejatinya ada kitabnya langsung enak, tapi nggak apa-apa dengan ini. Selama ini nanti tolong dikumpulkan, kumpulnya dijadiin arsip, bagus. Baik, jadi kalau begitu berkaitan dengan dua air tadi, maka air itu semuanya najis. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Jadi sesungguhnya air itu seluruhnya najis, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun. Sahihnya ada di kitab ini. Dari ayat dan hadis ini tadi, maka kesimpulannya
air suci dan mensucikannya ada 7. Satu, ini tolong ditulis atau diingat. Pertama, air hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Dicatat dulu baru nanti diterangkan. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, mata air. Yang keenam, air salju. Dan yang ketujuh, air embun. Itulah 7 air yang suci dan mensucikannya. Misalkan air sungai yang sedang mengalir, jamaah wudhu di sungai itu boleh nggak masuk tangannya kakinya masuk langsung? Boleh, tidak mau. Di keran bolehkah jamaah masuk untuk wudhu? Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak bisa masuk. Lah iya, di keran masuknya gimana? Kalau sekali lagi, kalau di kali atau di sungai masuk boleh, tetapi ketika ibu jamaah wudhu di masjid masuk keran nggak boleh. Iya, karena nggak bisa. Keran sekecil gini. Iya. Baik, itu air suci dan mensucikannya. Kemudian yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Ini saya ringkas biar nanti catatannya rapi. Air suci dan tidak mensucikan seperti apa? Air ini seperti air kelapa. Betul, air kopi, air teh, air susu itu suci tapi tidak boleh untuk bersuci. Ya, kalau untuk bersuci sejatinya boleh tetapi tidak mensucikan. Ketika jamaah itu nanti sholat, semut akan datang. Loh iya, loh kan ada gulanya itu. Yang ketiga, air najis. Air najis adalah air yang telah berubah dari salah satu dari 3, warna, rasa, dan bau. Kalau air itu sudah berubah dari 3 ini tadi, tapi untuk warna ada 2 loh ya. Warna alami tidak menghilangkan najis, seperti air kali tadi, air sungai tadi, warnanya kan sudah nggak jernih, tapi tetapan. Yang dimaksud di sini nanti air suci, air najis itu yang rubah warnanya itu, misalkan ada Tom and Jerry, itu kejar-kejaran, yang menang siapa? Nggak usah diperhatikan. Akhirnya anggaplah salah satu itu kalah. Kemudian jamaah punya air 1 ember atau di bak di rumahnya, kemudian terjatuh salah satu dari kucing atau tikusnya tadi, akhirnya karena digigit tadi berlumuran darah, kemudian pagi harinya jamaah baru masuk, Masya Allah warnanya sudah merah, maka ini jelas ini air najis. Tentu baunya juga sudah sangat membekas sekali, menyengat sekali, maka ini air najis yang nggak bisa digunakannya. Wallahu alam. Ini untuk bab air. Ada 3, air suci dan mensucikan, kemudian air suci tapi tidak mensucikannya, kemudian yang ketiga air najis. Ya. Baik, bab berikutnya adalah benda-benda yang termasuk najis, kita harus tahu. Baru nanti bab berikutnya cara mensucikannya. Kalau ini nanti meskipun dikasih gambaran cara mensucikannya secara global, nanti rinciannya pertemuan berikutnya. Baik, yang berikutnya tentang benda-benda yang termasuk najis. Apa saja benda-benda yang termasuk najis itu? Pertama dan kedua, air kencing dan kotoran manusia. Kalau mengenai air kencing dan kotoran manusia, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginjak kotoran dengan alas kakinya, maka sejatinya debu berikutnya pembersih baginya. Jadi ini menunjukkan ya, kalau kita jalan ada kotoran, apakah
kotoran-kotoran yang disebutkan tadi najis, maka sejatinya debu berikutnya itu pembersihnya. Jadi tadi kan alat pembersih ada dua, air dan debu. Ini ada sebuah kisah ya jamaah, bagaimana seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkaitan dengan luar biasanya. Apa itu? Yang pertama adalah ketika beliau Allah lupakan, tidak sempat membalik sendalnya. Kalau orang dulu sholatnya kan selalu pakai sendal ya. Kemudian di dalam tengah-tengah sholat itu malaikat Jibril datang bahwa sendalnya Rasulullah ada najisnya. Maka Rasulullah membuka satu sendalnya tadi. Seluruh jamaah yang ikut di situ ya, semua membuka sendalnya juga satu. Inilah sahabat itu, apa yang dikerjakan Rasul itu dikerjakan. Nih, begitu selesai salam, Rasulullah kaget melihat semua sahabat sendalnya dilepas satu semua. Ini kisah mengenai tadi sendal. Kemudian Rasul bertanya, apa yang menyebabkan engkau melepas semuanya sendal satu? Saya ittiba, mengikuti engkau ya Rasul, karena engkau saya melihat engkau melepas satu sendal, maka kami pun semuanya melepas satu sendal semua. Inilah sahabat itu, luar biasanya ittiba kepada Nabi itu. Maka Rasul tersenyum. Ketahuilah, sejatinya sendalku ini tadi ada najisnya. Malaikat Jibril datang memberitahu sehingga aku melepasnya. Para sahabat, oh, kalau orang sekarang, oh gitu. Tapi para sahabat tidak berani mengatakan itu. Luar biasa. Kemudian mengenai air kencing, ada orang Arab Badui datang ke masjid itu hanya untuk kencing, bayangin. Maka para sahabat itu marah-marah. Rasul tidak ambilkan air satu ember. Ia kencing, para sahabat suruh berhenti. Kata Rasulullah, biarkan, biar tuntas, tas. Iklan apa itu? Iya. Akhirnya Rasulullah minta satu ember air dan dituangkan di atasnya. Ingat, dituangkan ini karena dulu Masjid Nabawi tidak seperti Masjid Nabawi sekarang. Dulu masih pasir. Begitu air kencing itu disiram turun ke bawah. Kalau sekarang ya kalau disiram gitu nambah kemana-mana nanti ya. Tentu ada caranya sekarang. Baik, wallahu a'lam. Kemudian 3 dan 4 adalah madhi dan wadhi. Apa sih itu wadhi dan madhi? Afan jamaah, kalau di dalam Islam nggak ada istilah tabu. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Manusia itu ada 3, ada mani, ada madhi, ada wadhi. Itu 3 tadi, yang satu suci, mani itu suci. Nanti penjelasannya ada di belakang. Kemudian yang kedua itu najis, yakni wadhi dan madhi. Apa sih itu madhi, apa sih itu wadhi? Untuk membedakan MMW, mani, madhi, ini itu hampir dua sama, hampir sama. Mani dan madhi, ini saya kasih gambaran biar mudah aja. Kita madhi dulu. Madhi itu cairan bening halus, lengket, dan keluarnya ketika syahwat bergejolak tapi belum sampai puncaknya dan tidak muncrat serta tidak mengakibatkan lemas. Nanti yang membedakan dengan air mani. Jadi sama-sama syahwat tetapi belum sampai puncak. Ini perbedaannya, belum sampai puncak. Kemudian adalah tidak muncrat, dan yang ketiga tidak membuat lemas. Itu namanya madhi. Biar lebih gampang dan mudah, minta maaf ini bagi yang pasangannya sudah nggak ada, minta maaf sekali. Nggak apa-apa ya. Iya. Jadi yang sedang pemanasan, sudah pemanasan 2 jam, tiba-tiba telepon berdering. Gitu.
itu sudah pasti keluar yang namanya madhi. Itu. Dan itu najis, tetapi tidak mewajibkan mandi. Ingat, najis tetapi tidak mewajibkan mandi. Kemudian yang kedua adalah wadhi. Wadhi, apa itu wadhi? Sedangkan wadhi itu cairan bening yang agak kental, biasa keluar setelah buang air kecil. Yang biasa ibu ya kecapean, suhu terlalu dingin ekstra. Ini biasanya setelah kencing itu keluar. Nah, ini namanya adalah apa tadi? Wadhi. Tapi nggak ada unsur syahwat sama sekali. Karena unsur kecapean biasanya. Unsur kecapean atau karena faktor terlalu dingin. Itu namanya wadhi. Wadhi hukumnya najis, tetapi tidak mewajibkan mandi wajib. Cukup bersihkan zakar. Zakar itu kemaluan. Kemudian setelah dibersihkan, ambillah air wudhu. Seperti itu. Namun yang pertama tadi, mani. Mani itu najis atau tidak? Jawabnya tidak. Saya akan berikan dalil bahwa yang namanya mani itu tidak najis. Ya, saya akan share terlebih dahulu. Baik, jadi air mani itu tidak najis. Dalilnya Abdullah bin Syihab Al-Khulaini, ia berkata, ia pernah singgah di tempat Aisyah, lalu ia bermimpi sehingga dua pakaiannya terkena air mani. Berarti banyak atau sedikit nggak usah dibayangkan, nggak boleh ya. Ketika itu ia dilihat oleh budak Aisyah, dan kemudian budak tersebut memberitahukan kepada Aisyah. Kemudian Aisyah menghampiri dan bertanya, mengapa dua pakaianmu engkau celup seperti itu? Abdullah bin Syihab menjawab, aku telah bermimpi dan mengeluarkan mani. Aisyah bertanya, apakah engkau melihat sesuatu atau air mani dia di kedua pakaianmu? Aku menjawab tidak. Aisyah mengatakan lagi, apabila engkau melihat sesuatu air mani maka basuhlah ia. Sesungguhnya aku pernah mengerik bekas air mani kering dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kukuku. Hadis riwayat Muslim nomor 290. Jadi kalau begitu air mani tidak najis itu. Karena Rasul tidak membasuh dari pakaian Rasul, cukup dikerik. Itu. Kemudian, apakah wanita juga mempunyai air mani? Sekali lagi, apakah wanita juga mempunyai air mani? Umur sudah 17 jalan tadi. Ini belum tahu. Malu ya. Sekali lagi, di Islam tidak ada istilah malu, tabu, tidak, wajib tahu. Iya, ternyata wanita pun punya air mani. Yes lagi jawabnya. Baik, mari kita perhatikan. Akan saya share, sudah di share ya mungkin ya. Coba, sudah Bu Dokter? Ya. Saya bacakan dulu. Apakah wanita punya air mani? Ummu Sulaim atau ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Apakah wanita wajib mandi jika dia mimpi basah atau mengeluarkan mani? Jadi berarti punya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Na'am idza ra'atil ma." Ya, apabila wanita melihat air mani atau mengeluarkan mani, maka dia wajib mandi. Maksudnya, jika ada mani yang keluar dan si wanita melihatnya ketika dia bangun, maka wajib mandi. Kemudian Ummu Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, kalau tadi Sulaim sekarang Ummu Salamah, dan pada waktu itu berada di sampingnya tertawa dan bertanya, apakah wanita juga mimpi basah atau mengeluarkan mani? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fabima yusbihul walad. Iya, dari mana anak itu bisa mirip dengan ayah atau ibunya kalau bukan karena mani tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, lihat, anak itu kadang-kadang mirip siapa? Bapaknya, kadang-kadang mirip ibunya. Ketika kemiripan itu dominan mana, maka saat itu nanti mana saat itu yang paling dominan. Nanti pulang jangan lihatin anaknya, anak saya lihat siapa, mirip siapa, enggak ya? Iya. Udah agak usah dilanjutin ya. Ini bukan wilayah kajian kita ya. Ini hanya menjelaskan bahwa wanita pun punya air mani. Itu. Nanti panjang sejatinya keterangannya ya. Cuman nanti perbedaan air mani laki dengan perempuan itu beda sekali. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan. Hal ini disampaikan bahwa Nabi SAW hendak buang air besar, lalu bersabda, bawalah untukku 3 buah batu. Kemudian kudapati 2 buah batu dan 1 kotoran keledai. Beliau mengambil 2 buah batu dan melemparkan kotoran hewan tadi. Lalu beliau bersabda, ini kotor lagi keji. Ini ya, kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan, karena keledai itu nggak boleh dimakan, Ibu jamaah ya. Kemudian berikutnya yang keenam, darah haid. Ya, kalau darah haid jelas ya najis. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya ini ada 3 cara membersihkannya, tapi nanti lebih dekatnya pembahasan berikutnya. Kemudian yang ketujuh, air liur anjing. Nah, air liur anjing, air liurnya ya yang najis ya. Jadi yang najis air liurnya. Caranya apa? Sucikanlah bejana seseorang yang diantara kamu dijilat anjing, hendaklah disuci 7 kali. Dan ingat, yang pertama dicampur dengan debu. Yang pertama, bukan 7 diantaranya, boleh di tengah, boleh di awal, boleh di akhir, enggak. Yang pertama. Nanti teknis dan pelaksanaannya insya Allah di bab cara membersihkan najis. Kemudian yang ke-8, bangkai. Seluruh bangkai adalah haram kecuali 2 hal. Apa 2 hal itu? Pertama, bangkai belalang dan bangkai ikan. Jadi seluruh ikan bangkainya halal. Demikian juga belalang. Maka ketika jamaah datang ke pasar beli ikan teri yang masih hidup, tolong jangan ngomong kepada penjual ikannya, tolong disembelihin ikannya, tidak ya. Nanti kapan selesainya ikan teri disuruh sembelihin. Jadi ikan, seluruh jenis ikan matinya adalah bangkainya halal. Tapi makanya di Islam itu halalan thayyiba ketika makanan itu. Di samping halal tapi baik. Misalkan di Jawa Timur kemarin ada ikan hiu yang besar sekali, mati. Halal nggak dagingnya? Halal, tapi thayyib atau tidak? Gitu loh. Masih bagus atau tidak? Gitu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua adalah di samping itu ada 2 darah yang halal. Apa itu? Al-kabidu watihal, yakni hati dan limpa. Hati dan limpa itu halal. Kemudian yang kedua, pengecualinya bangkai yang darahnya tidak mengalir seperti lalat, semut dan tawon serta yang lainnya.
Di sini ada satu hal yang menarik. Dulu orang-orang orientalis itu sangat mengatakan orang Islam itu jijik sekali. Mosok minuman kena lalat suruh masukin. Apa yang ternyata? Ternyata satu sisi memang penyakit, tapi satu sisi lagi obatnya. Begitu diteliti dan ternyata seperti itu, mereka diam 1000 bahasa. Inilah agama Islam, agama yang luar biasa indahnya. Terakhir, tulang bangkai, tanduk, kuku, rambut, dan bulunya. Maaf, ini semuanya tidak dimakan. Siapa yang mau makan tulang dan tanduk yang gede-gede kemarin kan tidak ada. Itu boleh ya. Seandainya bangkai itu mati tidak disembelih pun tulang-tulangnya bisa dimanfaatkan. Rambutnya kalau memang itu bulu domba yang bagus sekali juga boleh kalau teman. Wallahu a'lam bishawab. Ini materi kita pada hari ini panjang sekali. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan untuk kita menyampaikannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.